Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang media pembelajaran matematika. Sebelum kita belajar dan membahas tentang pertemuan kedua ini, ada kalanya kita membaca surat As-Saff ayat 10 dan 11 terlebih dahulu yang akan Ibu bacakan. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang media pembelajaran matematika yang dimulai dari pengertian media, di mana secara etimologi kata media itu berasal dari bahasa Latin yang biasanya dikenal itu dengan medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau penyalur. Sedangkan dalam bahasa Arab, media itu diartikan dari kata wasala yang artinya perantara atau pengantar pesan dari si pengirim itu tadi kepada si penerima pesan. Nah, maksud yang kedua, tentang apa sih sebenarnya media pembelajaran itu? Media atau alat ataupun sarana merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Maksudnya di sini dari si pengirim pesan itu tadi menuju si penerima pesan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Proses pembelajaran mengandung 5 komponen komunikasi, yaitu yang pertama guru sebagai komunikator, sebagai si pengirim pesan itu tadi. Yang kedua bahan pembelajaran. Di sini mungkin bahan pembelajaran itu biasanya kayak guru itu kan membuat seperti RPP, silabus. Terus yang ketiga di sini ada media pembelajaran. Inilah yang akan nanti kita bahas. Mungkin media pembelajaran itu juga bisa terdiri dari buku, video pembelajaran, jurnal-jurnal, atau web-web di internet, itu juga bisa disebut tentang media pembelajaran. Lalu di sini ada siswa di sini sebagai komunikan atau si penerima pesan itu tadi, dan ada tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini mungkin beberapa guru atau dosen mempunyai tujuan pembelajaran masing-masing. Mengapa sih dalam pembelajaran harus ada media pembelajaran? Karena pada era global sekarang ini, dimana kita tuh kan harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Karena media pembelajaran pada zaman sekarang ini sangat memegang peranan penting guna untuk menunjang proses pembelajaran itu tadi, yang nantinya akan dapat membangkitkan keinginan dan minat pembelajaran dalam proses pembelajaran dengan siswa itu tadi. Karena kan dalam media pembelajaran ini nantinya kita kan ada beberapa media yang seperti media interaktif, media PowerPoint yang Ibu sajikan ini. Itu kan membuat tampilan itu lebih menarik, yang nantinya akan membangkitkan minat dan keinginan siswa itu untuk belajar. Nah, adapun tujuan media pembelajaran, yang pertama, tujuan itu mempermudah proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Yang ketiga, menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar. Yang keempat, membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran, yang pertama itu, manfaat media pembelajaran itu sebagai alat bantu dari proses pembelajaran agar pembelajaran itu lebih menarik. Yang kedua, dapat memperjelas bahan pelajaran. Yang ketiga, membuat metode pembelajaran itu bervariasi. Dan yang keempat, pembelajaran menjadi lebih aktif. Nah, masuk kita di sini tentang sejarah pengembangan media. Di mana pada awalnya dahulu hanya guru lah atau pengajar lah satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Seiring berkembangnya waktu,
sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku yang awal mula itu dibuat oleh Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah pada tahun 1657. Lalu, seiring berjalannya waktu juga, masuklah pengaruh teknologi audio pada abad ke-20, di mana audio itu tadi disebut alat visual. Untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio yang kita sebut sekarang ini atau yang kita kenal sekarang ini dengan audio visual atau audio visual age atau EVA. Dan untuk memahami peranan media dan proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, dulunya itu ada seorang peneliti yang kita sebut dengan atau yang kita kenal dengan Edgar Dale. Edgar Dale ini melukiskan dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman Edgar Dale atau yang biasanya dikenal dengan Edgar Dale Cone of Experience, di mana si Edgar Dale ini menceritakanlah bagaimana pengalaman pembelajaran tentang dari pengalaman yang nyata yang bersifat konkret menjadi yang abstrak atau ya menjadi yang bahan media itu tadi. Lanjut, pada tahun 1960 sampai dengan 1965, orang-orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Dan masuklah teori-teori pembelajaran. Pasti sebelumnya juga kalian sudah tahu apa-apa aja teori-teori pembelajaran. Ada itu teori pembelajaran behaviorisme yang biasanya kalian kenal itu dengan Skinner. Ada teori pembelajaran Piaget atau Ausubel. Ya pasti kalian tahu itu apa kan. Nah, lalu masuklah pada saat itu teori pembelajaran tingkah laku atau behaviorisme teori dari Skinner yang mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Dan pada tahun 1965 sampai 1790, adanya pendekatan sistem atau sistem approach mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Nah, inilah yang tadi Ibu sebutkan dengan kerucut pengalaman Dale, di mana dahulu kala kita tuh belajar dari yang konkret bersifat nyata ke bersifat abstrak. Maksudnya di sini seseorang itu belajar kan dari pengalaman. Apabila misalnya seperti inilah, anak belajar mungkin dari orang tuanya atau lingkungannya. Yang lama-lama kemudian dengan seiring berjalannya waktu menjadi abstrak. Maksudnya di sini kan kita kan itu kan mencapai, lihatlah di sini kita kan ada mencapai pengalaman langsung bertujuan, pengalaman yang logis, dimana jenjangnya itu lama kelamaan itu menjadi sebuah simbol yang verbal, yang sebelumnya itu simbol visual. Maksudnya di sini kita kan belajar itu kan pertama itu kan dari meniru, yang kedua kita tuh belajar itu dari melihat seseorang. Misalnya kita tuh punya pengalaman, misalnya pernah kita itu misalnya tadi gigit tawon, itu kan pengalaman yang logis yang sudah kita alami sendiri. Lalu pengalaman yang dramatisir, maksudnya di sini tuh ya mungkin kita juga punya pengalaman drama lah, maksudnya kan tahu lah tuh pengalaman yang berdrama tuh kayak gimana. Entah misalnya mungkin pengalaman yang berdrama itu entah mungkin kalian itu sedih atau apa. Terus masuklah ke demonstrasi. Maksudnya demonstrasi di sini kalau lama-kelamaan tuh kan media itu kan kayak misalnya kayak papan tulis atau alat-alat tulis kan sudah mulai masuk. Lalu dharma wisata, maksudnya di dharma wisata ini kan ya seperti observasi ya, misalnya kita tuh sekarang tuh kayak mini riset, terus pameran tuh kayak poster atau kayak mading gitu-gitu kan. Lanjut ke televisi. Nah sekarang kan sudah ada video atau itu layar tancap kan seperti itu. Lanjut lagi ke film. Nah, habis itu lanjut lagi ke rekaman video, simbol visual, dan lanjutlah ke simbol yang verbal.
Nah, baiklah kita lanjutkan ke kerangka kerja Dell, di mana kerangka kerja populer disebut Dell Count of Variance ini. Dalam kerangka ini disebut 11 media, yakni simbol verbal, simbol visual, rekaman, film, televisi pendidikan, pameran perjalanan belajar, demonstrasi, pengalaman drama, pengalaman buatan, dan pengalaman langsung penuh tujuan. Dalam kerangka kerja itu terlihat bahwa peserta didik dapat meraih manfaat dari aktivitas pembelajaran yang bersifat abstrak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran, di mana ada beberapa media pembelajaran. Yang pertama itu teks, dalam bentuk teks. Yang kedua, dalam bentuk audio atau suara. Yang ketiga, dalam bentuk visual. Yang keempat, dalam bentuk media bergerak. Yang kelima, dalam bentuk media yang dapat dimanipulasi. Yang keenam, itu orang. Yang ketujuh itu adalah multimedia. Kita akan membahas dulu tentang jenis media pembelajaran teks. Di mana jenis media pembelajaran teks ini dimaksudkan di sini adalah media yang paling umum digunakan. Teks itu kan berupa angka dan abjad yang ditampilkan dalam berbagai format seperti buku, poster, papan tulis hitam, layar komputer, dan sebagainya. Yang kedua itu media audio atau suara. Yang ini juga biasanya umum digunakan, yang mencakup itu segala sesuatu apa yang kita dengar, misalnya suara orang, musik, suara-suara mekanis seperti seseorang itu menjalankan mesin mobil, atau seperti kita itu mungkin menyalakan mixer, kita membuat kue, dan sebagainya. Yang suara-suara itu mungkin didengar dan dapat kita rekam secara langsung gitu, atau ya dapat kita dengar atau juga yang dapat ya kita rekam. Lalu masuk ke media pembelajaran visual, di mana media pembelajaran visual di sini digunakan atau bisa kita gunakan juga lah sebagai mempromosikan yang meliputi beberapa macam, yaitu seperti diagram pada poster, gambar pada papan tulis, atau iklan-iklan yang biasa kita lihat di jalan. Nah, itu kan ada juga kadang yang berbentuk visual kan, seperti foto, grafik pada buku, gambar pada kartun-kartun yang ada di komik, dan sebagainya. Yang keempat, ada itu media bergerak, di mana media bergerak ini menunjukkan kayak misalnya video atau animasi, atau yang sekarang mungkin bahkan kita aja tahu ya bahwasannya novel sekarang aja tuh sudah ada juga ya kan yang beranimasi, atau komik-komik yang animasi gitu. Itulah media bergerak. Kita lanjut. Yang kelima, ada media yang dapat dimanipulasi. Ini adalah objek 3 dimensi dan dapat disentuh dan dipegang oleh siswa. Maksudnya di sini ini media yang dapat dimanipulasi itu contohnya itu seperti alat peraga. Misalnya kita mau mencontohkan kubus, ya tidak mungkin lah kita itu misal mencontohkan kubus atau balok itu kita kasihkanlah ke mahasiswanya itu kayak batu bata, mungkin tidak mungkin seperti itu ya kan. Bisa saja kita manipulasi itu misalnya dari karton yang kita bentuk itu, misalnya jaring-jaring, dari jaring-jaringnya itu kan kita bentuk itu kayak sebuah kubus, atau kalau enggak dari kawat kita bentuk itu menjadi balok kan, seperti itu. Terus yang keenam, jenis media pembelajarannya itu orang. Mungkin yang termasuk di sini orang itu bisa jadi itu guru, murid, atau tentor, atau juga murid, atau juga ya seperti kalian tuh mungkin mahasiswa yang bisa belajar dengan mahasiswa lain, atau juga mungkin tentor yang bisa mengajarkan kayak peserta didiknya, atau juga mungkin orang tua kalian, itu kan juga bisa sebagai media pembelajaran. Masuk ke 7, jenis media pembelajaran multimedia.
di mana jenis pembelajaran multimedia ini adalah sarana komunikasi atau media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran, di mana pembelajaran multimedia ini melibatkan indera, penglihatan dan pendengaran melalui media teks, visual diam, visual gerak, dan audio serta media interaktif berbasis IT. Media interaktif itu ya seperti ini yang kita jalankan ini, seperti PowerPoint, Flash atau video itu, atau dan animasi atau komik bergambar, itulah disebut dengan media interaktif. Lanjut ke media pembelajaran berdasarkan ciri dan bentuk media. Yang pertama, media pembelajaran itu ada yang dua dimensi. Ya, media pembelajaran dua dimensi itu misalnya itu foto, gambar, peta, bagan, papan tulis dan sebagainya. Yang kedua itu media pembelajaran tiga dimensi. Itu mungkin contohnya itu misalnya kayak alat peraga, kita mau memperagakan sebuah lingkaran, atau kalau nggak tadi kita mau memperagakan sebuah kubus, misalnya kita itu ketika kita mau memperagakan sebuah kubus itu kita berikanlah kepada siswa itu kayak kotak, atau kalau nggak misalnya kayak kita tuh mau memperagakan balok, itu mungkin kita tunjukkanlah kepada mereka kayak sebuah kardus. Contoh yang lain itu seperti kayak model, prototype, bola, kotak, meja, kursi, mobil dan lain sebagainya yang dalam bentuk itu 3G yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi juga tebal. Yang ketiga, media pandang atau diam, atau yang biasa disebut dengan still picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam pada layar, misalnya kayak foto, lukisan, ataupun yang lainnya. Yang keempat, media pandang gerak atau motion picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk itu kayak televisi, film, video recorder, atau video pembelajaran, atau video kayak di YouTube, termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar monitor di komputer atau layar LCD dan sebagainya. Kita di sini akan membahas tentang dasar pertimbangan pemilihan media, di mana adapun dasar karakteristik yang dikandung media, maka yang menjadi pedoman pertimbangan adalah faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita memilih media, ada kalanya kita tuh tahu tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, kita itu kan dalam bilangan, apa sih sebenarnya mau tujuan kita capai itu, media apa yang mau kita gunakan, bisa alat peraga, bisa kayak yang ibu gunakan ini PowerPoint, kan seperti itu. Nah, yang kedua, karakteristik siswanya itu seperti kayak gimana. Mungkin ya kalau misalnya tadi kalian contohkan pada siswa SMP, kan lebih cocoknya itu kan siswa SMP itu menggunakan animasi. Kalau misalnya tadi dia menggunakan alat peraga secara langsung, kan mungkin dia lebih merasa bosan kan gitu kan. Yang ketiga, jenis rangsangan belajar yang diinginkan seperti audio, visual, gerak, dan sebagainya. Yang keempat, keadaan latar belakang lingkungan. Yang kelima juga kondisi setempat. Yang keenam, luasnya jangkauan yang ingin dicapai. Nah, di sini itulah yang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan media yang mau kita gunakan, berdasarkan kayak gimana latar belakang lingkungan itu. Ketika kita menggunakan media itu, tidak mungkin kita menggunakan media itu latar belakangnya itu kan kayak kita tuh di pasar atau di tempat yang lainnya, tempat yang ramai, kan tidak mungkin gitu kan. Terus bagaimana kondisi tempatnya, kan tidak mungkin kondisi tempatnya itu mungkin halayak ramai gitu kan, yang berisik gitu kan, tidak mungkin itu kan. Yang keenam itu luas jangkauan yang ingin dicapai. Misalnya kita itu ingin menampilkan kayak infokus, kan kita kan harus tahu juga gitu kan jangkauan luas yang ingin kita capai itu kayak gimana gitu kan. Lanjut, di sini kita masuk tentang pengertian media pembelajaran matematika. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita. Tadi kan kita sudah membahas
tentang apa itu media pembelajaran. Nah, di sini kita bahas lebih ke khususnya apa sih media pembelajaran matematika. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita. Tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu media pembelajaran. Nah, di sini kita bahas lebih ke khususnya apa sih media pembelajaran matematika. Media pembelajaran matematika adalah media pembelajaran yang menggunakan jenis atau macam media yang dapat dipahami dalam segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana si penerima pesan itu tadi dapat melakukan proses pembelajaran yang lebih efisien dan efektif dalam pembelajaran matematika. Manfaat menggunakan media berbasis IT dalam pembelajaran matematika itu yang pertama, pembelajaran berbantuan IT dalam proses pembelajaran matematika menggunakan komputer bila kita rancang dengan baik, maka pembelajaran tersebut itu dapat lebih efektif, memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat pembelajaran itu lebih menarik. Materi dapat diulang-ulang sesuai dengan keperluan tanpa harus menimbulkan rasa jenuh guru atau narasumbernya. Yang ketiga, melatih siswa untuk terampil memilih bagi-bagian isi pembelajaran yang dikehendaki. Yang keempat, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Masuk kita ke kesimpulannya, di mana kesimpulannya ini dapat kalian lihat dan kalian baca, kalian pahami. Tidak usah ibu jelaskan lagi. Baiklah, sekian dan terima kasih pada pembelajaran kita hari ini pada pertemuan kedua. Kurang lebihnya ibu memohon maaf. Untuk kalian yang lainnya, ibu harapkan kalian sehat selalu agar kita dapat berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.